Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan mengenai materi identifikasi bahaya. Jadi, definisi dari hazard adalah suatu kondisi, bahan, atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Sedangkan definisi dari risiko adalah suatu kesempatan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Nah, upaya pengendalian bahaya yang dapat dilakukan yang pertama ialah kenali, kemudian evaluasi, lalu rencanakan, kemudian laksanakan, dan selanjutnya memonitoring. Yang pertama, kenali kemungkinan kerugian. 1. Housekeeping. 2. Perilaku masyarakat. 3. Peraturan yang usang serta sistem pelaporan dan aliran kerja yang tidak efisien. Dan 4. Pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengenali hazard. Yang pertama, melakukan inspeksi rutin, kemudian mempersiapkan atau membuat open guide JSA, JHA seperti audit serta HAZOP dan hazard. Selanjutnya, cek standar-standar atau UU, kemudian menganalisa data kerugian, kecelakaan, dan kesakitan, preventive maintenance check, melakukan penilaian risiko, dan terakhir melibatkan seluruh masyarakat secara aktif dalam mengenali bahaya yang ada. Sumber-sumber bahaya. Jadi, terdapat 4 sumber bahaya. Yang pertama ada people atau proses, kemudian ada equipment, kemudian ada material, dan selanjutnya ada environment. Nah, selanjutnya mengenai jenis bahaya. Jadi bahaya terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, bahaya fisik, kedua bahaya kimia, ketiga bahaya biologi, keempat bahaya ergonomis, kelima bahaya psikologi, dan keenam bahaya prosedur kerja. Bahaya fisik terdiri dari bising atau suara di atas NAB, alat atau bahan tanpa pelindung, benda atau objek yang menghalangi, serta penerangan tidak memadai. Kemudian bahaya kimia terdiri dari asbestos, kadmium, arsenik, pelarut, silika, merkuri, dan lain-lain. Kemudian bahaya biologi terdiri dari bakteri, virus, jamur, butiran debu, serangga, binatang buas, dan lain-lain. Kemudian bahaya ergonomis terkait desain lokasi kerja yang buruk, tata ruang kerja, dan desain peralatan sarana prasarana. Selanjutnya bahaya psikologi mengenai permasalahan antar rekan kerja atau tetangga. Terakhir, bahaya prosedur kerja terkait memulai pekerjaan tanpa izin dan menghilangkan suatu proses kerja atau tidak bekerja secara prosedur. Dalam evaluasi, muncul pertanyaan, bisakah potensi bahaya itu ditolerir, ataukah mengandung risiko yang harus dikelompokkan pada low, medium, atau high? Nah, kita perlu melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, hazard analysis, kemudian risk assessment, dan hazardous operability studies atau HAZOPs, dengan menggunakan job seperti analysis dan operating guide. Setelah melakukan evaluasi, tahap selanjutnya yaitu rencanakan. Merencanakan upaya dan langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi akibat suatu kecelakaan. Selanjutnya, tahap laksanakan dengan melakukan hierarki pencegahan yaitu eliminasi, substitusi, teknologi, administrasi, dan alat pelindung diri. Kelima, tahap monitoring untuk melihat keberhasilan bahan evaluasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi identifikasi bahaya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.